kalabalık ceza alanı içi. Asensio korneri kullandı. Ceza alanına bir vuruş, Okan'dan gol! Osterwolde! Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yaptı. Gelandang Fenerbahce, Jadon Osterwolde akhirnya membuka sisi personal dalam perjalanan kariernya dengan membagikan dilema besar yang ia hadapi terkait pemilihan tim nasional. Bermain di kompetisi elit Liga Turki, Osterwolde mengungkap bahwa ia menerima tawaran dari tanah leluhurnya, sebuah situasi yang membuatnya harus menimbang identitas, mimpi, dan masa depan sepak bolanya dengan matang. Pemain kelahiran Zwolle, Belanda pada 26 April 2001 itu mengakui memiliki ikatan darah dengan dua negara di luar Eropa. Indonesia dan Suriname menjadi bagian penting dari kisah hidupnya, mengalir dalam garis keturunan, keluarga yang membentuk identitas dirinya hingga hari ini. Di usia 24 tahun, Osterwolde kini berada di persimpangan karier yang syarat makna. Ia menjelaskan bahwa ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya memiliki darah Suriname. Latar belakang inilah yang membuat namanya kerap dikaitkan dengan peluang membela Salah, satu dari dua negara tersebut. Meski begitu, mimpi lamanya untuk membela tim nasional Belanda masih tertanam kuat dalam benaknya. Ya, masih menjadi mimpi saya untuk bermain bagi tim nasional Belanda. Ibuku berasal dari Indonesia dan ayahku dari Suriname, ujar Osterwolde. Sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa di balik gemerlap karier profesionalnya, ada pergulatan batin tentang jati diri dan pilihan besar yang suatu hari harus ia putuskan. Dilema tersebut membuat perjalanan karier Jadon Osterwolde terasa semakin kompleks. Di satu sisi darah Indonesia dan Suriname yang mengalir dalam dirinya menghadirkan ikatan emosional yang kuat dengan dua negara tersebut. Di sisi lain, ambisi untuk menembus tim nasional Belanda, negara tempat ia lahir, tumbuh dan mengasah kemampuan sepak bolanya, masih menjadi tujuan utama yang terus ia kejar. Penampilannya bersama Fenerbahce di Liga Turki menjadi panggung pembuktian. Setiap menit bermain, setiap duel, dan setiap kontribusi di lapangan ia jadikan modal untuk menunjukkan kualitasnya. Di level tertinggi Eropa, Osterwolde sadar bahwa hanya dengan performa konsisten, ia bisa menjaga peluang dipanggil De Oranje, sekaligus membuka kemungkinan lain jika jalan itu tak kunjung terbuka. Untuk saat ini, Jadon Osterwolde masih memantapkan tekadnya untuk menembus timnas Belanda. Menariknya, ia belum pernah sekalipun membela Oranje, bahkan di level kelompok umur. Meski demikian, keyakinan terhadap kemampuannya sendiri membuat Osterwolde tetap percaya bahwa peluang itu masih terbuka lebar, selama ia mampu menjaga performa di level klub. Di sisi lain, upaya untuk membawanya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi ternyata terus dilakukan secara intensif, terutama melalui jalur keluarga. Osterwolde mengungkapkan bahwa komunikasi terkait kemungkinan membela Indonesia maupun Suriname bukanlah hal yang sporadis, melainkan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Jadi mereka menghubungi saya setiap bulan menanyakan apakah saya ingin bermain untuk Indonesia atau Suriname. Tetapi saya masih ingin bermain untuk tim nasional Belanda, tutur Osterwolde. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketertarikan dari dua negara leluhurnya benar-benar nyata dan konsisten. Namun, hingga kini, fokus Osterwolde belum berubah. Saya rasa saya punya peluang untuk itu dan untuk menunjukkan kemampuan saya di sana. Jadi, itulah hal yang ingin saya perjuangkan, imbuhnya. Pendirian tegas tersebut membuat Jadon Osterwolde kini berada dalam fase krusial perjalanan kariernya. Setiap musim yang ia jalani bersama Fenerbahce bukan hanya soal prestasi klub, tetapi juga tentang membangun legitimasi diri di mata tim nasional Belanda. Ia memahami bahwa persaingan di level internasional sangat ketat, sehingga konsistensi, disiplin, dan perkembangan permainan menjadi harga mati. Sementara itu, di kejauhan, harapan dari Indonesia dan Suriname tak pernah benar-benar padam. Nama Osterwolde terus muncul dalam diskusi publik, media, hingga percakapan di kalangan supporter yang melihatnya sebagai potensi besar untuk memperkuat tim nasional masing-masing. Situasi ini menempatkan Osterwolde dalam pusaran ekspektasi antara mimpi pribadi dan panggilan akar sejarah. Namun, di tengah ambisi besarnya di level internasional, perjalanan Jadon Osterwolde sempat terganggu oleh kasus hukum yang cukup serius di Turki. Pemain Fenerbahce tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, 4 bulan, dan 14 hari akibat
keterlibatannya dalam kericuhan pada laga derby panas melawan Galatasaray yang berlangsung pada 19 Mei 2024. Insiden tersebut menjadi sorotan luas karena tidak hanya melibatkan Oosterwolde seorang diri. Sejumlah pemain dan staf dari timnya juga menerima vonis serupa, menyusul ketegangan tinggi yang mewarnai salah satu rivalitas paling sengit di sepak bola Turki. Peristiwa itu sempat mencoreng citra profesionalisme, sekaligus menambah tekanan di luar lapangan bagi sang pemain. Meski demikian, Oosterwolde masih bisa bernapas lega. Hukuman tersebut bersifat percobaan atau ditangguhkan, sehingga ia tidak harus menjalani masa tahanan di balik jeruji besi. Kendati demikian, status itu tetap menempatkannya dalam pengawasan hukum yang ketat, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap tindakan di lapangan dapat berdampak panjang pada karier dan masa depannya. Situasi ini menambah lapisan baru dalam kisah hidup Oosterwolde, seorang pemain muda yang tengah berjuang mengejar mimpi besar di sepak bola internasional, namun juga harus belajar menghadapi konsekuensi dan ujian berat di luar lapangan. Bayang-bayang kasus hukum tersebut tentu menjadi ujian tersendiri bagi Jadon Oosterwolde, baik secara mental maupun profesional. Di usia yang masih relatif muda, ia dipaksa untuk bersikap lebih dewasa, menjaga sikap, serta memastikan fokusnya tidak terpecah dari tujuan utama sebagai pesepak bola. Kesalahan di masa lalu kini menjadi pelajaran penting agar langkah ke depan bisa lebih terukur. Di level klub, Oosterwolde dituntut untuk menjawab keraguan dengan performa di lapangan. Fenerbahce tetap membutuhkan kontribusinya, sementara sang pemain berupaya mengembalikan kepercayaan publik dan lingkungan sepak bola Turki. Setiap penampilan menjadi kesempatan untuk menegaskan bahwa dirinya mampu bangkit dan berkembang, terlepas dari badai yang sempat menerpa. Sementara itu, dinamika soal tim nasional belum sepenuhnya mereda. Dengan segala situasi yang melingkupinya ambisi membela Belanda, pendekatan dari Indonesia dan Suriname, serta tekanan akibat kasus hukum masa depan Oosterwolde kian menarik untuk diikuti. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menanti dengan penuh rasa penasaran, akankah Jadon Oosterwolde tetap setia mengejar mimpi Oranje, atau justru suatu hari memilih menjawab panggilan tanah leluhur dan mengenakan seragam merah putih, sebuah keputusan yang dipastikan akan memantik perdebatan, harapan, dan emosi besar di tanah air.